Udah olahraga selama 3 bulan rutin dan makan makanan tinggi protein, kira-kira udah turun berat badan berapa ya? Halo guys, balik lagi nih bareng gue Acit di channel YouTube Rasid Sidik. Seperti biasa, channel ini tuh bakalan bersihkan daily vlog gue, kayak misalkan aktivitas keseharian gue, atau hal-hal yang lagi sering banget gue lakuin, yang kebetulan saat ini lagi fokus banget sama olahraga buat nurunin berat badan, dan mendapatkan body ideal. Nah di video kali ini gue tuh pengen sharing ke teman-teman mengenai hasil olahraga gue selama rutin 3 bulan, dan juga efek dari makan makanan tinggi protein, udah turun berapa kilo kira-kira. Dan juga di akhir gue bakalan sharing ke teman-teman mengenai planning gue untuk kedepannya tuh bakal ngelakuin apa. Nah daripada kelamaan, kita masuk aja ke pembahasannya. Jadi guys, di video sebelumnya gue tuh udah ngasih tahu ke teman-teman mengenai efek dari makan makanan tinggi protein. Kayak contohnya misalnya ya, gue jarang lapar, gue cepet kenyang, gue ngerasa kalau misalkan gue itu fat loss dibandingkan weight loss, dan lain-lain. Nah di video kali ini gue tuh pengen ngejabarin secara rinci mulai dari rutin olahraga selama 3 bulan ini tuh hasilnya apa, dan kira-kira udah turun berapa berat badannya setelah gue mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein. Nah, sebelumnya kalau misalkan teman-teman ngikutin perjalanan gue dari awal banget video ini dibikin, gue tuh punya berat badan sekitar 86 sekian, hampir menyentuh 87. Nah, bahkan di sebelumnya lagi nih, ketika gue masih trial, itu berat badan gue sebenarnya tuh 87 guys. Jadi bisa dibilang udah overweight banget untuk orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 161 cm kayak gue. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk mulai olahraga rutin pagi dan malam hari. Paginya gue ngelakuin jalan kaki dan juga kardio, malamnya gue ngelakuin angkat beban. Tentu hal ini tuh naik turun ya, bisa dibilang kayak kadang gue jalan kaki sama kardio, kadang gue nggak ngelakuin joggingnya atau nggak ngelakuin kardionya karena mepet banget waktu kerja. Dan malamnya gue ngelakuin angkat beban. Tapi sama, ini kadang-kadang gue juga bolong-bolong juga karena kenapa? Karena pulang gue nge-grab dan gue ngerasa udah kecapean banget, alhasil nggak ngelakuin angkat beban. Dan dirapel di paginya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang di awalnya itu gue punya berat badan sekitar 86 sampai 87 kilogram, sorry. Kalau 87 kilometer agak tinggi ya. Gue punya berat badan sekitar 87 kilogram. Nah, gue juga udah pernah nge-share ke teman-teman mengenai video gue selama kurang lebih itu di olahraga selama 2 bulan. Tapi gue baru bikinnya video selama 1 bulan ke belakang. Nah di video itu gue tuh ngasih unjuk kalau misalkan gue tuh punya progres yang cukup bagus. Dimana gue turun sekitar 3-4 kiloan, yaitu dari 86 ke 82 sekian. Kalau nggak salah ya, seingat gue tuh 82 sekian. Atau mungkin 81-an ya. Nah, itu gue lakuin tanpa gue itu gue lakuin Nah, itu gue lakuin tanpa gue melakukan diet sama sekali. Gue tuh nggak ngekat makanan, gue makan masih sembarangan, gue masih makan makanan semua yang gue pengenin. Kayak misalkan mie instan, gue pengen makan mie ayam, gue pengen makan ayam tepung, atau bahkan gue masih makan malam kayak nasi goreng, pecel ayam, dan lain-lain. Itu semua masih gue lakuin dan nggak ada diet sama sekali. Nah hasilnya yaitu berat badan gue turun sekitar 3-4 kilo. Nah, lalu gue tuh ngejanjiin di video itu juga, kalau nggak salah nama judulnya tuh hasil olahraga selama 1 bulan. Nah, besoknya gue tuh mulai yang namanya makan makanan tinggi protein. Seperti yang udah dijelasin di video sebelumnya, gue tuh ngalamin banyak banget efeknya. Kayak misalkan gue jadi gampang banget kenyang. Atau gue jadi lebih lama kenyangnya dibandingkan laparnya. Terus juga gue lebih merasa kalau diri gue tuh ngalamin fat loss dibandingkan weight loss. Kenapa? Karena gue ngerasa berat badan gue tuh sebenarnya nggak turun-turun banget, tapi untuk durasi, bukan untuk durasi, untuk komposisi tubuh, gue tuh ngerasa kalau gue tuh udah lumayan kurus gitu. Dan ini dinilai dari pertama celana gue yang udah mulai kedodoran. Dan ini bukan satu celana, tapi melainkan 2-3 celana yang udah kedodoran. Dan alhasil jadi jarang banget gue pakai. Kedua, gue ngelihat lingkar perut gue, dimana gue kan ngalamin yang namanya obesitas, dan pasti perutnya buncit ya kan. Nah, gue ngerasa kalau misalkan perut buncit gue itu udah mulai mengecil dibandingkan sebelumnya. Lingkar perut, jadi kalau misalkan teman-teman ngalamin yang namanya obesitas nih, perutnya buncit, pasti kan di tubuh ini ada bagian perut yang agak ngelebar kan, agak maju. Nah, ini tuh gue ngerasa
perutnya ini tuh udah agak mundur gitu, udah nggak terlalu maju seperti sebelumnya gitu. Nah, itu yang gue rasain. Jadi udah mulai banyak banget nih manfaat yang gue rasain selama gue ngejalanin olahraga selama 3 bulan ke belakang, dan juga makan makanan yang tinggi protein. Nah, untuk beratnya sendiri sebenarnya tuh gue belum nimbang nih untuk validnya berapa. Tapi terakhir yang gue timbang itu sekitar minggu kemarin, gue mengalami penurunan di mana berat badan gue mencapai sekitar 81-an. 81 something lah, udah di bawah 82. Jadi menurut gue dari terakhir berat badan gue di video ini, gue udah turun sekitar 1 kilogram. Nah, gue nggak tahu nih apakah besok pagi nih, kan gue ngeteknya malam nih ya, apakah besok pagi ketika berat badan gue bukan ketika berat badan gue, ketika tubuh gue kosong, ketika gue buang air dan gue nggak makan makanan selama kurang lebih 8 jam, itu berat badannya akan lebih turun lagi dibandingkan sebelumnya atau gimana. Tapi pasti bakal gue kasih videonya, nanti footage-nya bakal gue kasih ke teman-teman di video ini. Nah, kalau misalkan emang udah turun, berarti menurut gue metode yang gue pakai itu lumayan efektif dan menyehatkan. Kenapa? Karena gue ngerasa metode ini tuh nggak menyiksa tubuh gue dibandingin sama teman-teman yang mungkin ngejalanin diet keras, nahan ini nahan itu gitu, dan kerasa menyiksa. Kayak gue lebih lebih ngerasa gimana ya, kayak gue lebih ngerasa tersiksanya dibandingin happy ketika ngejalanin diet atau olahraganya. Nah, yang gue rasain selama perjalanan 3 bulan ke belakang ini, gue tuh happy-happy aja gitu. Gue happy dengan progres gue happy dengan segala aktivitas yang gue lakuin, kayak olahraga dan juga makan makanan yang masih gue pengenin gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nonton juga, itu tuh gue tuh ngalamin yang namanya penurunan porsi makanan. Jadi makanan-makanan yang gue makan nggak sebanyak sebelumnya. Dan ini jelas, itu tuh nggak menyiksa gue sama sekali. Kenapa? Karena ya gue ngerasa gue kenyang dengan porsi yang sedikit gitu. Bukan gue nahan lapar ataupun gue maksa buat berhenti dikala gue belum kenyang. Kayak gitu guys. Gue juga udah pernah bilang di video sebelumnya, kalau misalkan banyak orang yang bilang, banyak ahli, banyak expert, banyak konten kreator yang bilang, kalau misalkan turun berat badan secara normal dan secara sehat itu sekitar 1-3 kilo per bulannya. Ya gitu ya guys ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ngalamin penurunan berat badan, maka teman-teman bisa lihat nih komposisi tubuhnya apakah sudah mengecil atau masih besar seperti sebelumnya gitu. Nah, kalau misalkan komposisi tubuhnya sudah mengecil, berarti yang terjadi sama teman-teman itu adalah fat loss, bukannya weight loss. Seperti itu. Nah, gue udah ngalamin semua halnya. Kayak gue udah turun berat badan 1-2 kilo sampai 3 kilo per bulan. Terusnya gue juga udah ngalamin fat loss dibandingkan weight loss gitu. Karena mungkin teman-teman bisa sadar secara fisik gue nih di video ini lebih better atau agak kurusan dibandingin video gue yang pertama atau bahkan video gue yang kedua. Kayak gitu guys. Nah, itu yang dinamakan fat loss dibandingkan weight loss. Nah, terus kalau misalkan emang ternyata nih nanti setelah gue kasih footage-nya di mana gue nimbang di pagi harinya nanti, dan ternyata tubuh gue udah turun berat badannya lebih dari yang gue perkirakan, yang dimana terakhir itu masih 81 sekian, masih 81 besar lah ya, hampir 82, berarti emang metode gue itu tepat menurut gue. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dimana gue punya planning untuk kedepannya. Jadi setelah gue ngelakuin berbagai hal, ada satu hal yang belum gue lakuin, yaitu intermittent fasting. Gue udah nanya ke teman gue, ke saudara gue yang emang ngelakuin intermittent fasting. Dan kebanyakan dari mereka itu ngaku kalau misalkan udah ngalamin banyak banget manfaat dari ini. Mulai dari penurunan berat badan, itu mah udah pasti ya, namanya kita menahan makan kan. Yang dimana kita biasanya makan sebebas kita mau, ini waktunya terjaga dan waktunya teratur gitu. Kedua, yang tadinya punya asam lambung jadi nggak punya nih asam lambung alias hilang. Nah, ini bisa teman-teman cek di beberapa video YouTube, gue juga udah nonton. Dan mungkin ke teman-teman yang lagi ngelakuin ini bisa juga komen di kolom komentar kalau misalkan asam lambungnya itu beneran hilang setelah ngelakuin intermittent fasting. Dan yang pasti gue tuh bakal ngelakuin intermittent fasting secara bertahap juga. Nggak mungkin tiba-tiba langsung 20 jam nggak makan terus 4 jam cuman makan. Atau mungkin 18 jam nggak makan terus 6 jam cuman makan. Nah, gue nggak mungkin ngelakuin intermittent fasting se ekstrim itu. Jadi gue bakal ngelakuin yang paling basic dulu, yaitu 12-12. Dimana gue bakal nyediain waktu 12 jam untuk makan dan gue bakal ngasih waktu 12 jam untuk puasa. Nah, nanti setelah gue berhasil ngelakuin ini selama 1 bulan,
baru deh tuh bakalan gue update, bakal gue upgrade ke tahap selanjutnya. Dimana gue bakal intermittent fasting atau puasa selama 14 jam atau bahkan mungkin 16 jam langsung. Nah, kenapa? Karena sekali lagi teman-teman, gue mau ngelakuin hal ini dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang sekiranya nggak menyiksa tubuh gue. Dan gue mau tubuh gue terbiasa dulu dengan hal tersebut, biar nggak kaget gitu. Karena kan selama ini gue makan tuh masih bebas gitu, jamnya kapan aja. Gue pengen makan malamnya makan malam, gue pengen makan pagi ya makan pagi gitu. Tapi kan kalau misalkan intermittent fasting kan nggak bisa kan. Jadi gue pengen mencoba hal itu dengan jam yang menurut gue masih bisa ditoleransi gitu. Nah semoga penurunan berat badannya lebih terasa dan juga fat loss-nya juga lebih terlihat. Karena di video-video sebelumnya gue nggak ngelakuin hal itu aja udah kelihatan hasilnya. Dan gue harap dengan gue ngelakuin intermittent fasting hasilnya tuh bakal lebih terlihat lagi. Dan teman-teman bisa nyaksiin prosesnya seperti apa dan hasilnya seperti apa gitu teman-teman. Yang pasti gue bakal update prosesnya, bakal update videonya di 1 bulan nanti, yaitu pada akhir November. Gue bakal sharing nih format videonya kayak gini, gue bakal cerita ke teman-teman mengenai apa yang gue rasain, pengalaman gue, efeknya apa selama ngejalanin intermittent fasting tadi. Dan gue bakal ngasih kesimpulan apakah itu cocok buat gue atau enggak. Bahkan kalau emang ada efek buruknya, gue juga bakal ngasih tahu ke teman-teman. Jadi, gue harap teman-teman sabar dan gue harap teman-teman mau stay tune terus di channel gue buat mantengin apa sih yang bakal terjadi setelah gue 1 bulan ngejalanin intermittent fasting dan 4 bulan ngelakuin olahraga secara rutin. Nah mungkin segitu dulu guys video kali ini. Buat teman-teman yang emang lagi berproses kayak gue buat nurunin berat badan ataupun mungkin lagi ngebangun masa otot buat ngebentuk body yang ideal, ayo kita semangat sama-sama, ayo kita berproses bareng-bareng. Jangan pernah patah semangat kalau misalkan teman-teman lihat timbangannya kok nggak turun-turun, atau mungkin timbangannya kok turun tapi cuma sedikit. Pokoknya jangan putus asa. Kita berproses bareng-bareng, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Sekali lagi gue ingetin, proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan hasil yang paling bagus adalah hasil yang secara bertahap dilakukan teman-teman dengan rasa happy, bukan dengan rasa tersiksa ataupun tidak menyenangkan ketika teman-teman ngejalaninnya. Nah sekian video dari gue. Kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like plus subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan sama update video dari gue. Nah jangan lupa juga buat ngasih saran, buat ngasih masukan, buat ngasih mungkin referensi konten apa lagi nih yang perlu gue bikin dengan menuliskannya di kolom komentar. Nah sekali lagi gue ingetin, buat teman-teman nih bisa sharing progres ataupun proses teman-teman dalam menurunkan berat badan atau mendapatkan body ideal dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kenapa? Karena siapa tahu nih, hal ini tuh bisa jadi motivasi buat gue atau mungkin buat teman-teman yang nonton video ini dan ngelihat komentar kamu. Acit pamit, bye-bye.